Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah perkembangan peserta didik ingin mempresentasikan materi mengenai permulaan kehidupan manusia. Adapun kelompok 4 ini beranggotakan 4 orang, yaitu Nurlela, Hanin Halisa Wakas, Muhammad Alif Aldian Nurusdi, dan Amelia Reski Hermayana. Materi pertama akan dibawakan oleh saudari Nurlela, kemudian dilanjutkan oleh Muhammad Alif Aldian Nurusdi, kemudian dilanjutkan oleh Amelia Reski Hermayana, dan yang terakhir akan dilanjutkan oleh saya sendiri, Hanin Halisa Wakas. Baiklah, kepada Nurlela sebagai pembaca materi pertama, waktu dipersilahkan. Bagian A, tujuan instruksional. Setelah membaca materi tentang perkembangan prenatal, maka mahasiswa diharapkan mampu. Yang pertama, memahami tahapan perkembangan janin dalam kandungan. Yang kedua, yaitu memahami bahaya-bahaya yang harus diperhatikan selama masa prenatal. Dan terakhir itu, memahami implikasi perkembangan prenatal pada bidang pendidikan. Adapun masing-masing periode dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, periode germinal. Periode germinal merupakan periode awal perkembangan prenatal yang berlangsung pada 2 minggu pertama setelah pembuahan. Ini merupakan penciptaan zigot, dilanjutkan dengan pemecahan sel dan melekatnya zigot ke dinding kandungan. Sekitar seminggu setelah pembuahan, zigot terdiri dari 100 hingga 150 sel. Pemisahan sel telah dimulai ketika lapisan dalam dan lapisan luar organisme terbentuk. Blastosis dan tropoblas merupakan sel yang menyediakan gizi dan memberikan dukungan. 2. Periode embrionis. Periode embrionis merupakan periode perkembangan prenatal yang terjadi dari 2 hingga 8 minggu setelah konsepsi. Selama periode embrionis, angka pemisahan sel meningkat. Sistem dukungan bagi sel terbentuk dan organ-organ mulai tampak. Ketika zigot mendekati dinding rahim, selnya membentuk 2 lapisan. Massa sel tersebut disebut embrio. Embrio yang sudah terbentuk terdiri dari A. Lapisan bagian dalam atau disebut endoderm, B. Lapisan bagian luar ektoderm, C. Lapisan bagian tengah atau mesoderm. Ketika lapisan embrio terbentuk, sistem dukungan kehidupan bagi embrio matang dan berkembang dengan cepat. Sistem dukungan kehidupan ini meliputi ari-ari, tali pusar, dan amnion. Ari-ari atau plasenta merupakan suatu sistem dukungan kehidupan yang terdiri dari sekelompok jaringan yang berbentuk piring yang di dalamnya pembuluh darah dari ibu dan anak mengalir tetapi tidak menyatu. Tali pusar atau umbilical cord adalah suatu sistem dukungan kehidupan yang mengandung 2 pembuluh nadi dan 1 pembuluh vena yang menghubungkan bayi dengan ari-ari. Molekul-molekul yang sangat kecil seperti udara, air, garam, makanan dari darah ibu, dan karbon dioksida, serta kotoran pencernaan dari darah embrio berpindah dari ibu kepada bayi dan dari bayi kepada ibu. 3. Amnion. Amnion merupakan suatu keranjang yang berisi cairan bening yang di dalamnya embrio yang sedang berkembang mengapung, seperti halnya ari-ari dan tali pusar. Amnion berkembang dari telur yang dibuahi, bukan dari tubuh ibu. 3. Periode fetal. Periode fetal merupakan periode perkembangan prenatal yang dimulai dari 2 bulan setelah pembuahan dan pada umumnya berlangsung sampai 7 bulan. 3 bulan setelah pembuahan, panjang janin kira-kira 3 inci dan beratnya kira-kira 1 ons. Janin semakin aktif menggerakkan tangan dan kakinya pada ibunya dan menggerakkan kepalanya. Pada akhir bulan keempat, janin telah tumbuh hingga 5,5 inci panjangnya dan beratnya sekitar 4 ons. Pada saat ini, suatu percepatan pertumbuhan terjadi pada tubuh bagian bawah. Pada akhir bulan kelima, panjang janin kira-kira 10
sampai 20 inci dan beratnya 0,5 sampai 1 pon. Struktur kulit sudah terbentuk, misalnya kuku jari, kaki, dan kuku jari tangan. Pada akhir bulan ke-6, panjang janin kira-kira 14 inci dan beratnya lagi 0,5 sampai 1 pon lagi. Mata dan kelopak mata benar-benar terbentuk. Suatu lapisan rambut halus menutup kepala. Refleks genggam muncul. Pada akhir bulan ke-7, panjang janin 14 sampai 17 inci dan naik beberapa pon lagi hingga beratnya 2,5 sampai 3 pon. Selama bulan ke-8 dan ke-9, janin tumbuh lebih panjang dan naik lebih berat lagi kira-kira 4 pon. Ketika lahir, rata-rata bayi Amerika beratnya 7 sampai 7,5 pon dan tingginya sekitar 20 inci. C. Pengaruh prenatal pada tingkah laku sesudah dilahirkan. Ada beberapa pengaruh prenatal yang diperkirakan dapat mempengaruhi tingkah laku anak pasca kelahiran. Adapun faktor yang pertama ialah faktor lingkungan. Faktor ekstern yang diperkirakan mempengaruhi tingkah laku postnatal antara lain ialah sinar rongseng dan pemakaian obat-obat penenang. Sinar rongseng dapat mempengaruhi tingkah laku motorik, gerak bebas, pembuangan, aktivitas, belajar diskriminatif, dan tingkah laku persetubuhan. Akibat penyinaran memiliki hubungan dengan usia kehamilan, dan banyak sedikitnya penyinaran pada satu pihak, maka makin buruk pula akibatnya. Pemakaian obat-obat penenang seperti softenon atau thalidomid dapat mengakibatkan cacat berat. Usaha-usaha pengguguran kandungan dengan menggunakan obat-obatan yang lain pada usia kehamilan awal dapat menyebabkan gangguan-gangguan perkembangan. Ketegangan emosional dapat berpengaruh pada kenaikan aktivitas yang sangat menyolok pada fetus. Penelitian yang pernah dilakukan membuktikan bahwa wanita dengan susunan syaraf otonom yang labil akan mempunyai fetus yang paling aktif. Menurut penelitian menemukan bahwa kegoncangan psikis dalam 2 bulan pertama dapat menyebabkan gangguan sentral, misalnya mongolismus atau Down syndrome. Tahayul di Indonesia pun menjadi masalah, terutama mengenai pengaruh tingkah laku orang tua terhadap bayi yang akan dilahirkan. Ada anggapan bahwa sewaktu ibu sedang hamil dan suaminya membunuh seekor ular, maka anak yang akan dilahirkan pun kulitnya bersisik seperti ular. Hal itu dapat diterangkan bahwa dalam diri ibu ada pengaruh keadaan hormonal terhadap psikis ibu. Faktor yang kedua ialah sikap ibu. Ada anggapan bahwa sikap menolak dari pihak ibu terhadap janin dalam kandungan akan diteruskan sesudah anak dilahirkan. Namun, hasil penelitian Gessler menunjukkan bahwa lebih dari 90% jumlah ibu yang semula menolak berubah mempunyai sikap yang positif terhadap anak yang sudah dilahirkan, yakni dari sikap positif ke negatif dan dari sikap negatif ke positif, dan sikap yang berubah-ubah itu pun akhirnya menjadi positif, yaitu sikap menerima terhadap anak yang telah dilahirkan. Baiklah, kali ini saya akan membacakan fakta penelitian dari beberapa jurnal-jurnal ilmiah yang mengemukakan bahwa berkomunikasi dengan bayi pralahir bisa melalui sentuhan, gerakan, getaran, suara, dan cahaya. Musik dapat didefinisikan sebagai panduan rangsang suara yang membentuk getaran yang dapat memberikan rangsang pada penginderaan, organ tubuh, dan juga emosi. Ini berarti individu yang mendengarkan musik akan memberikan respons baik secara fisik maupun secara psikis yang akan mengunggah sistem tubuh termasuk aktivitas-aktivitas kelenjar di dalamnya. Selama tahun 80 dan 90-an, jurnal-jurnal ilmiah di seluruh dunia mulai menerbitkan studi-studi yang membuktikan bahwa musik secara harfiah dapat mengubah struktur otak yang sedang berkembang dalam janin. Dalam penelitian tersebut dapat dikemukakan menjadi 4 poin penting, yaitu bayi mampu mengenali dan lebih menyukai sesuatu yang pertama kali mereka dengar dari dalam rahim ibu.
Yang kedua yaitu skor IQ dapat meningkat di kalangan anak-anak dengan pelatihan musik secara teratur. Yang ketiga, terapi musik selama setengah jam dalam setiap harinya dapat memperbaiki fungsi kekebalan pada anak-anak. Yang keempat, musik dapat meredakan ketegangan, mendorong interaksi sosial, merangsang perkembangan bahasa, dan memperbaiki keterampilan motorik di kalangan anak-anak. Baiklah, selanjutnya mengenai implikasi pada pendidikan. Perkembangan janin dalam kandungan membutuhkan perawatan yang kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan. Hal tersebut agar bayi dapat dilahirkan secara normal. Bila terjadi hambatan dalam kandungan yang mencegah terjadinya perkembangan menurut waktu yang tepat, individu akan mengalami cacat yang dapat mengganggu selama hidupnya. Ada beberapa faktor penyebab yang dapat menyebabkan keabnormalan bayi yang dilahirkan yang disebabkan dari dalam kandungan, yaitu yang pertama, kekurangan nutrisi, infeksi, dan luka-luka, serta keracunan sewaktu dalam kandungan. Peristiwa tersebut dapat menyebabkan keguguran atau abortus. Yang kedua yaitu, sewaktu ibu mengandung, ia menderita penyakit kolera, tipes, malaria tropika kronis, gondok, sifilis, mazelen, dan TBC, hingga ada pengaruh buruk yang terjadi pada janin. Yang terakhir yaitu terjadinya intoxication atau keracunan pada janin. Hal tersebut dikarenakan sewaktu ibu mengandung, ia meminum obat-obat penenang beracun atau disebut dengan thalidomid, juga obat kontraseptif anti hamil yang sangat kuat mengandung racun. Namun, obat tersebut gagal atau tidak bekerja secara efektif. Perlu kita ketahui juga bahwa proses biologis, sosial, dan kognitif merupakan kesatuan proses yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan kehidupan manusia ini. Oleh karena itu, penting bagi kita semua untuk memperhatikan setiap poin-poin penting dalam proses pertumbuhan ini. Baik, kesimpulan dari materi ini adalah bahwa kehidupan manusia secara biologis dimulai pada saat konsepsi atau pembuahan, yaitu bertemunya sel telur dan spermatozoa. Secara psikologis, kehidupan manusia dimulai saat janin dalam kandungan mulai bereaksi terhadap lapisan dari luar. Kesimpulan kedua yaitu masa kehamilan merupakan masa yang penting karena dalam kehamilan terjadi beberapa hal yang berefek pada perkembangan janin selanjutnya. Periode prenatal yang berlangsung selama 10 bulan lunar dikelompokkan menjadi 3 bagian, yakni periode pertama yaitu periode zigot, berlangsung sejak pembuahan sampai akhir minggu kedua. Periode kedua yaitu periode embrio, berlangsung akhir minggu kedua sampai minggu akhir bulan kedua. Yang ketiga yaitu periode janin, berlangsung dari akhir bulan kedua sampai lahir. Menurut Marx dan kawan-kawan, tahun 1992 membagi periode prenatal menjadi 3 fase. Fase pertama yaitu fase germinal atau waktu 2 minggu pertama. 2. Fase embrional, waktu 6-8 minggu berikutnya. Yang ketiga yaitu fase fetal, mulai minggu ke-8 sampai saat dilahirkan. Dan terakhir yaitu implikasinya dalam bidang pendidikan. Supaya bayi yang dilahirkan sehat, maka ibu harus merawatnya dengan baik dan membutuhkan perawatan secara fisik dan psikis dan menjauhkan dari bahaya-bahaya selama kehamilan.